Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Rosid Hidayat 91. Hari ini kita akan menjelaskan pertanyaan-pertanyaan yang dikemukakan oleh ibu-ibu rumah tangga di seputaran Cisingkil mengenai kapan diberlakukan sekolah secara tatap muka. Mengingat sudah hampir 9 bulan ini kegiatan belajar mengajar lagi dilaksanakan di Aceh Singkil khususnya. Dan hari ini sudah kita bincang-bincang sedikit dengan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Singkil, yakni Bapak Khalilullah. Dan dia akan menjelaskan secara gamblang mengenai persoalan dan kapan pemberlakuan sekolah tatap muka dilaksanakan. Oke, simak baik-baik video berikut ini. Setelah pemerintah provinsi, tim gugus provinsi mengatakan Aceh Singkil zona merah, salah satu zona merah, apa dampaknya terhadap sekolah kita di Aceh Singkil, Pak? Baik, terima kasih. Pertama kita prihatin bahwa Aceh Singkil masih dalam status zona merah. Yang kedua ini terkait dengan pendidikan, ini sangat kita sayangkan juga. Kita sebenarnya berharap kemarin setelah di bulan November kita harapkan sudah bisa kita belajar tatap muka. Namun karena situasinya masih tetap zona merah, otomatis kami belum berani memerintahkan sekolah untuk belajar tatap muka mulai dari PAUD sampai dengan SLTA sederajat. Kita berharap dan setelah kami konfirmasi dengan pihak Dinas Kesehatan, kemungkinan kita untuk berubah ke zona selain merah barangkali bisa dievaluasi pada pekan depan. Harapan kita pekan depan itu sudah bisa dicabut zonasi merahnya, berubah menjadi zonasi oranye atau bahkan kalau bisa zonasi kuning. Apakah dengan berubahnya zona nanti itu bisa untuk melakukan tatap muka, Pak? Hasil koordinasi kami secepatnya ketika sudah berubah zonasi selain merah, kami akan terus mengirimkan surat kembali ke tim gugus tugas untuk diadakan rapat lengkap dengan Forkopimda untuk mengambil keputusan. Karena ini prosedurnya memang demikian. Sudah berapa kali, Pak, untuk mengajukan tatap muka, Pak, ke tim gugus Aceh Singkil? Untuk mengajukan tatap muka itu baru sekali kita lakukan setelah tahun ajaran baru ya, setelah tahun ajaran baru. Namun hari itu belum sempat belum sempat dijawab oleh Bapak Bupati secara tertulis. Tiba-tiba setelah surat itu kami tanda tangani, 2 hari kemudian langsung kita kembali berubah ke zonasi oranye waktu itu. Dengan meninggalnya salah satu kabid di Dinas Pendidikan, apakah berdampak dengan sekolah saat ini, Pak? Ya, saya kira kalau terkait dengan itu tidak berdampak karena memang sebelumnya pendidikan kita masih tetap berlangsung proses belajar jarak jauh atau pembelajaran di rumah. Karena memang sebelum pun beliau meninggalkan kita, itu memang kondisi sekolah kita belum diizinkan belajar tatap muka. Oke. Ya, terkait dengan sekolah di bawah Kementerian Agama, karena kewenangan mengambil keputusannya itu sesuai dengan surat yang kita terima per 19 Agustus, itu di bawah kementerian diserahkan kepada Kanwil untuk memutuskan. Ya, cuma kita sayangkan Kanwil berarti tidak memperhatikan bahwa ada kewenangan juga bagi kepala daerah selaku tim gugus tugas. Tapi yang jelas kita sangat menyayangkan ketika walaupun ada diberikan kewenangan, semestinya harus berkoordinasi dengan tim gugus tugas masing-masing kabupaten kota. Kantor wilayah mana ini? Kanwil dari mana ini, Pak? Kanwil di Aceh Singkil atau di provinsi? Provinsi. Yang provinsi. Kanwil itu di provinsi. Kantor wilayah. Artinya mereka tidak ada koordinasi dengan Dinas Pendidikan, Pak, ya? Iya, sama kita tidak ada koordinasi. Malah pemberitahuan secara tertulis pun kepada kami tidak ada ditembuskan. Berduka cita balot sebab